Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas metode numerik untuk menyelesaikan masalah persamaan panas atau persamaan parabolik ya. Aproksimasi yang umum digunakan untuk persamaan panas adalah dengan metode forward time center space. Artinya, proses diskritisasi atau formula turunan atau aproksimasi turunan terhadap variabel T itu akan menggunakan metode forward difference. Itu maksud dari forward time. Kemudian untuk center space ini adalah bahwa turunan partial U terhadap X-nya kita akan menggunakan metode center difference. Sehingga metode yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah persamaan panas adalah disebut dengan metode forward time center space. Sebenarnya bukan yang sering digunakan, tapi metode yang paling mudah dijalankan adalah metode ini. Nah, dengan menggunakan metode FTCS atau forward time center space ini, maka kita punyai UT sama dengan DUXX ini diubah menjadi ini, di mana yang ini adalah aproksimasi dari turunan U terhadap T dengan menggunakan metode forward difference yang kita bahas di video sebelumnya. Kemudian yang ini adalah aproksimasi turunan kedua dari U terhadap X dengan menggunakan metode center difference. Kemudian D ini adalah bawaan dari persamaan diferensial partial ini, di mana D merupakan koefisien difusi. Nah, selanjutnya dari ekspresi ini kita pisahkan UI J plus 1 atau yang ini. Yang ini kita pisahkan sendiri di kiri, kemudian kali delta T, dibagi delta T, pindah ke kanan jadi kali delta T. Kemudian jadi ekspresi ini nanti semuanya akan dikalikan dengan delta T, yaitu ini dia. Jadi yang dalam kurung itu adalah dari sini, kemudian D per delta X dikuadratkan ini, kemudian dia dikalikan dengan delta T. Kemudian yang kurang UIJ ini pindahkan ke ruas kanan menjadi ditambah UIJ. Jadi kita punya UIJ plus 1 sama dengan ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kita akan menghitung nilai U itu pada time step atau pada waktu ke J plus 1 itu, yang ditentukan dengan menjalankan formula ini, di mana formula ini adalah nilai-nilai U yang berada di iterasi sebelumnya atau berada pada time step sebelumnya. Nah, ilustrasi untuk skema ini adalah sebagai berikut. Jadi let's say kita mau menghitung nilai U pada titik yang di sini, yaitu pada titik ke I pada waktu ke J plus 1. Maka nilainya sama dengan menjalankan rumus ini, di mana yang berperan itu adalah nilai-nilai yang ada di sini, dan di sini. Di mana nilai-nilai yang di sini adalah nilai-nilai U yang berada pada waktu sebelumnya. Sedangkan nilai X-nya itu adalah X yang ada di sebelumnya, X yang ada pada titik ini, dan X yang ada di setelah titik ini. Tapi intinya adalah untuk menghitung nilai U pada titik sebelum pada suatu titik itu berdasarkan pada nilai-nilai U yang ada di 3 titik yang berada di waktu sebelumnya. Nah, ilustrasinya atau skemanya seperti ini. Nah, karena nilai U yang berada di suatu titik ini dihitung berdasarkan pada nilai U yang berada di titik-titik sebelumnya, maka metode FTCS ini disebut juga dengan metode eksplisit atau skema eksplisit. Dan skema ini baru akan sukses menemukan solusi dari persamaan diferensial parsial seandainya kita punyain D dikali delta T per delta X dikuadratkan ini kecil dari setengah. Oleh karena itu, kalau mau menemukan solusi numerik dari PDP atau persamaan panas dengan menggunakan metode FTCS ini, pilihlah delta T dan delta X sedemikian sehingga D dikali delta T per delta X dikuadratkan ini harus kecil dari setengah. Nah, seandainya delta T dan delta X itu dipilih sedemikian sehingga ternyata kondisi ini tidak terjadi, maka risikonya adalah solusi yang kita temukan itu tidak mewakili solusi ini atau tidak konvergen atau bukan solusi numerik untuk PDP ini, atau dengan kata lain kita tergiring pada kesimpulan yang salah.